Halo, perkenalkan nama saya Feni Yolanda, mahasiswi Visipol, Prodi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Budi Krismanto Sirait, SOS MA, selaku dosen mata kuliah Perubahan Sosial dan Pemerintahan Desa. Desa Bojongkulur merupakan salah satu desa yang terletak di paling utara wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di wilayah Gunung Putri, di mana desa Bojongkulur dibatasi oleh desa-desa lainnya. Sebelah utara ada desa Jatirasa, kecamatan Jati Asih, kota Bekasi. Sebelah timurnya Kelurahan Bantar Gebang, dan sebelah selatannya desa Ciangsana, kecamatan Gunung Putri. Jumlah penduduk di desa Bojongkulur kurang lebih 65.000 jiwa, tetapi jumlah warganya kurang lebih 39.000 jiwa. Perbedaannya, penduduk adalah orang yang tinggal di desa Bojongkulur, sedangkan warganya adalah orang yang beridentitas atau berKTP di Bojongkulur. Mata pencaharian penduduk di desa Bojongkulur banyak di bidang pelayanan jasa, yaitu di perkantoran dan guru. Masyarakat Bojongkulur melakukan kegiatan perekonomiannya melalui perkembangbiakan lele dan maggot, berternak, dan menghasilkan susu kambing etawa, serta membuat abon. Oke, selain memiliki keunggulan di sumber daya alamnya, ternyata di desa Bojongkulur juga memiliki keunggulan lainnya loh. Misalnya keunggulan di sumber daya manusia. Berikut pernyataan dari Bapak Takis selaku sekretaris desa di desa Bojongkulur. Keunggulan sumber daya manusia itu sendiri kita dianugerahkan banyak orang-orang yang memang berpendidikannya di atas, menengah ke atas ya, banyak sarjana, bahkan mungkin profesor juga ada di wilayah kita. Nah, selain SDM, kita juga memiliki keunggulan yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini kita diapit oleh dua sungai. Yang pertama adalah Sungai Cikeas, terus yang berada di sebelah barat, dan Sungai Cilengsi berada di sebelah timur. Walaupun kedua sungai ini merupakan sumber bencana banjir di wilayah desa Bojongkulur, tetapi ini sebetulnya kalau kita mau menggali sumber daya alam yang ada, ini sebetulnya berpotensi. Salah satu contohnya kita sudah mulai menggalangkan, yaitu pembentukan desa wisata. Nah, desa wisata ini merupakan keunggulan buat kita sendiri ke depan. Nanti kita mempunyai jangka panjang, kita akan membentuk sebuah kawasan-kawasan wisata. Kawasan wisata itu kita sekarang launching ada di Kali Cikeas, karena Kali Cikeas merupakan kali yang relatif lebih aman dan juga mempunyai trek yang cukup lumayan bagus, dan sekarang sudah di launching untuk kegiatan wisata susur sungai, termasuk wisata kuliner-kuliner di sepanjang aliran Sungai Cikeas. Dan itu ada tepatnya kita setarnya di perbatasan Ciangsana dan bermuara di Bendungan Koja. Itu merupakan keunggulan-keunggulan. Di luar itu juga kita memiliki keunggulan-keunggulan produk-produk UMKM. Produk-produk UMKM yang memang sangat banyak sekali di desa Bojongkulur, kurang lebih hampir 200 peserta UMKM yang memang mereka terdaftar sebagai UMKM di desa Bojongkulur. Sebetulnya lebih dari 200, tapi memang itu yang selama ini ada masuk dalam kelompok-kelompok UMKM di Bojongkulur. Di situ mereka ada yang membuat produk-produk rumah tangga, jadi ada yang bisa, kalau orang pesan catering kita tersedia, bahkan ada orang yang pesan apapun bentuknya, baik aksesoris dan sebagainya, kita tersedia di desa Bojongkulur dengan banyaknya UMKM yang ada di kita juga. Terus keunggulan juga kita dalam segi keekonomian, kita banyak fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya menunjang perekonomian, contoh perbankan. Perbankan itu di kita banyak ya, dari mulai BRI sangat dekat, nah, itu meluncurkan program-program KUR yang masyarakat itu dengan sangat mudah sekali minjem uang ke pemerintah lewat bank BRI dengan agunan-agunan yang mereka miliki, baik itu berdasarkan kendaraan bermotor maupun rumah, dan mereka mendapatkan fasilitas untuk usaha-usaha. Bahkan saya setiap hari hampir menandatangani surat-surat keterangan usaha, jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan
usaha-usaha lewat perbankan KUR, ya kan. Terus juga perbankan lainnya kayak Bank Mandiri, terus Penggadaian, BTN juga di kita banyak. Mandiri itu ada satu, BTN juga ada satu, Bank BTN. Penggadaian ada kurang lebih ada 3, itu pusat ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di luar itu juga keunggulan kita ini memang yang pertama kita sumber daya manusia yang banyak, gitu kan, pendidikan yang lumayan di atas rata-rata, perekonomian juga hampir merata di semua lini itu terdapat pusat-pusat ekonomi, ruko-ruko banyak dan sebagainya. Termasuk mungkin UMKM kelas menengah pun ada di wilayah kita. Kalau untuk memang perusahaan-perusahaan yang kelas atas memang kita bukan dalam kondisi COVID yang sekarang ini, kita semua mendapatkan dampak dari aturan-aturan pemerintah, baik itu kita harus menanggulangi kemiskinan. Nah, program itu kita melakukan refocusing anggaran dari mulai infrastruktur mengarah kepada kegiatan penanggulangan kebencanaan. 2 tahun terakhir ini kita tidak menganggarkan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk dari dana desa. Karena apa? Karena memang sudah menjadi ketetapan bahwa kita tahu bahwa Presiden telah mengeluarkan Perpres 104. Itu yang isinya di mana adalah prioritas dana desa untuk tahun 2022 itu yang pertama adalah 40% adalah untuk BLT. BLT itu sendiri adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat Desa Bojong yang terdampak COVID, yang dikhawatirkan mereka akan menjadi miskin masyarakat bertambah. Oleh karenanya itu dianggarkan kurang lebih hampir 500 juta lebih, karena di kita itu ada 140 KPM, keluarga penerima manfaat dana bantuan langsung tunai dari dana desa, kali 12 bulan kali 300.000 sudah bisa dihitung kan, ini 140 kali 12 bulan kali 300.000 itu kurang lebih hampir 500 juta. Terus yang kedua adalah pemerintah juga mewajibkan kita harus menganggarkan ketahanan pangan itu sebesar 20% dari alokasi dana desa, itu nilainya kurang lebih hampir 250 juta. Nah, di luar itu juga minimum adalah 10% untuk posko PPKM, juga sama. PPKM itu mengelola kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19 gitu. Jadi kita ada sisa kurang lebih 20% itu ya buat kegiatan memang ada di bidang pembangunan, yaitu terutama adalah untuk kegiatan posyandu. Terus juga sedikit juga kita akan mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas para taruna, UMKM dan sebagainya. Tapi nilainya nggak begitu tinggi, dan untuk infrastruktur sama sekali tahun 2021 2022 kita sama sekali tidak ada kegiatan infrastruktur dari desa. Tentang produk hukum desanya sendiri yang di sini, Pak? Produk hukum desa itu sendiri sesuai dengan ketentuan Permendagri 114 tahun 2014 ya kalau tidak salah, tentang ketentuan produk hukum, bahwa produk hukum yang dikeluarkan pemerintah desa itu terdiri dari yang pertama adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, terus peraturan kepala desa, terus juga ada SK kepala desa, seperti itu. Nah, yang menjadi prioritas itu yang wajib, yang pertama adalah peraturan desa tentang APBD, terus peraturan desa tentang perubahan APBD, itu yang rutin direncanakan dalam setiap tahun. Terus masuk perubahan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa, termasuk perubahannya. Nah, seperti itu. Terus sama peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Itu 3 produk hukum itulah yang itu pasti ada, gitu kan, tidak boleh tidak ada. Selainnya kalau peraturan tentang rencana pembangunan jangka panjang itu kan cuma 5 tahun sekali atau boleh dilakukan perubahan, tapi yang paling wajib itu sudah disusun sebelumnya, termasuk peraturan-peraturan tentang struktur organisasi.